صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihudah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Sirajul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, semata atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis tafakkur. Mudah-mudahan semua ini diterima sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian amaliyah yang kelak bisa menambah berat timbangan amal kebaikan kita, menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah kita hadir di majelis ini, barokah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji sabda-sabdanya Rasulullah, mengkaji ilmu-ilmu yang juga kisah para ulama, para aulia, para sholihin. Kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, semua keluarga, anak cucu senantiasa diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi umur yang panjang, barokah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dianugerahi rezeki yang halal, yang lapang dan barokah untuk semua ibadah, serta anak cucu kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh solihah, min ahli ta'ah, min ahli ibadah, min ahli istiqamah ala hadinya wa ala ma nawabi abauna wa aslafuna wa syikhuna min niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kisah dalam Al-Quran yang memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak ibrah, nasihat untuk kita semuanya, kisah seorang hamba Allah yang soleh, hamba Allah pilihan, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Kita menyebutnya Syekh Luqman yang diberi gelar apa? Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Kalau di Al-Quran surat Luqman itu ada di juz ke-21 ya. Sebelum surat As-Sajdah. Surat Luqman di juz ke-21. Syekh Luqman ini mendapat kemuliaan oleh Allah, diberi al-hikmah. Nah, apa itu al-hikmah? Ulama berbeda pendapat tentang makna al-hikmah. Yang jelas ayatnya niku walaqad atayna Luqmanal hikmata. Dan sungguh kami telah memberikan al-hikmah kepada Luqman. Nah, orang yang mendapat hikmah itu sama dengan orang yang sudah mendapat kebaikan berlimpah dari Allah. Tentu kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirat itu. Kan nonton di surat Al-Baqarah di awal juz 3 nih. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu surat Al-Baqarah. Saya cek dulu sebentar. Itu di surat Al-Baqarah ya, di juz ketiga. Jadi yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah may yasha kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira. Dia sudah mendapat anugerah kebaikan yang amat sangat banyak. Ini di surat Al-Baqarah 269 ya. Yang tadi itu yang yu'til hikmata may yasha. Itu di Al-Baqarah 269. Nah, di antara makna hikmah ini kenapa? Di antaranya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat ya. Jadi al-ilmu al-muaddi ilal amal, ilmu yang menggerakkan seseorang, yang mendorong, yang menyebabkan dia mau melaksanakan amal kebaikan, itu hikmah. Juga diartikan hikmah ini adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang luas terhadap syariat, terhadap agama, kemudian mengamalkannya dan sudah menjadi karakter darah daging seseorang. Nah, itu hikmah. Nah, Syekh Luqman ini termasuk orang yang mendapatkan itu, maka beliau disebut Luqman Al-Hakim. Kita sering menyebut hikmah itu ya, kalau dalam apa? Dalam bahasa kita apa, Pak? Hikmah. Kan di Pancasila ya tadi. Sila keberapa nih, Go? Keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah dari pemahaman yang benar tentang aturan, baik aturan agama maupun aturan kehidupan. Pemahaman yang benar yang kemudian mampu dipraktekkan, ya, menjadi hikmah itu ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ya, berarti rakyat ini senantiasa dikawal oleh pemahaman aturan yang benar sekaligus praktek mengamalkan aturan dan ketentuan itu. Nah, Syekh Lukman ini luar biasa. Beliau orang biasa awalnya. Bahkan ada banyak riwayat menyebutkan beliau seorang budak, ya. Budak berkulit hitam. Sudah banyak orang dari kasta, kalau secara itu ya kasta yang sangat rendah awalnya. Kan masyhur nih, dalam beberapa riwayat diantaranya ada dalam kitab Tarikhul Anbiya, sejarah para nabi, karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dikuatkan keterangan sejarah dibebaskannya Syekh Lukman dari perbudakan. Jadi suatu saat beliau dipanggil sama majikannya. Nah, Lukman, gituan, tolong sembelihkan seekor kambing. Nah, baik Tuhan. Nanti setelah selesai, tolong bawakan 2 bagian dari tubuh kambing itu yang paling baik, yang paling bagus, paling enak, paling bermanfaat. Pun Syekh Lukman melaksanakan perintah majikannya memotong seekor kambing. Kemudian setelah selesai dipotong-potong, diboleng ya, dipotong-potong, beliau menghadap. Ini Tuan, 2 potong bagian dari kambing yang paling baik. Ternyata beliau membawakan potongan hati dan potongan lidah. Nah, hati dan lidahnya kambing itu. Nah, beberapa hari kemudian beliau dipesan lagi, "Hai Lukman, Tuan, sekarang saya minta dipotongkan seekor kambing lagi. Nanti tolong bawakan 2 bagian tubuh kambing yang paling buruk, paling berbahaya." Akhirnya sembelih lagi Pak. Setelah selesai pemotongan, menghadap majikannya, diserahkan, "Wahai Tuan, ini 2 bagian kambing yang paling buruk dan paling berbahaya." Setelah diberikan, ternyata sama potongan hati dan potongan lidah. Majikannya protes nih, "Loh, sampai ini ya apa sih? Kemarin diminta bawakan bagian yang paling enak, paling baik, bawa potongan hati sama lidah. Loh, sekarang tak minta yang paling buruk, yang paling jelek, sama potongan hati sama potongan lidah. Ya nopo sama, maksudnya bagaimana ini?" Terus kata Syekh Lukman, "Mohon maaf Tuan, ini kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Sebagaimana dalam tubuh kambing ada hati dan lidah, di dalam tubuh kita manusia juga sama, ada hati dan ada lidah. Nah, innahu la atyaba minhuma idza toba wala akhbasa idza khabisa." Tuhan, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada dalam tubuh kita ini sesuatu yang lebih baik daripada hati dan lidah. Sesuatu yang lebih bermanfaat, membawa kebaikan,
melebihi hati dan lidah ketika keduanya baik. Nah, jadi kalau hati dan lidah itu baik, itu kebaikannya, nilai kebaikannya dan manfaat kebaikannya sangat banyak. Tidak ada yang melebihi keduanya itu. Ya. Kalau hati orang sudah baik, masya Allah sudah beriman, gitu. Disebut apa? Ada kolbun salim, katanya. Kan macam-macam nih, ada kolbun salim, namanya ada kolbun marid, ada hati yang sakit, ada kolbun kosi, ada hati yang apa? Keras, bahkan ada kolbun mayit, apa? Hati yang sudah mati, seorang sudah gak punya hati sama sekali. Nah, hati kalau diisi dengan hal-hal yang baik, ya, ada belas asih, ya kan? Ada ketawaduan, ada keyakinan, ada keikhlasan, maka hati ini akan melahirkan berbagai macam ucapan dan perilaku yang baik sudah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang populer itu kan apa? Idza soluha al-jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh manusia akan menjadi baik. Demikian juga lisan. Kalau lisan ini lisan yang baik, yang bicaranya santun, yang jujur, ya, yang menunjukkan ketawaduan, kalimatnya baik, ucapannya baik, maka itu tidak ada kebaikan yang melebihi itu. Terus sebaliknya, wala akhbasa minhuma idza khabisa. Tapi kalau hati sudah rusak, hati sudah kotor, tidak ada yang lebih berbahaya melebihi hati. Demikian juga kalau lisan itu sudah rusak, lisannya sudah tidak terjaga, ya sudah, tidak ada yang lebih buruk daripada itu semuanya. Sekarang Masya Allah, ya, kedengkian, ya. Orang sudah dengki, iri hati, kemudian ada muncul sombongnya, ada muncul angkuhnya. Oh, apanya kalau sudah rusak, di situ sudah ngumpul berbagai macam sikap ataupun sifat tercela. Wah, ini sangat berbahaya. Hati yang sudah angkuh, sombong, kemudian di sana plus ada iri dengki, ada hasud dan lain sebagainya, maka yang muncul adalah kebencian, kedengkian, permusuhan dan seterusnya. Orang seperti itu tidak akan pernah hidup damai, bahkan juga tidak bisa memberi kedamaian pada orang lain. Maunya cari musuh terus, maunya ngisruh terus, gaduh terus. Masya Allah. Sama kemudian lisan ini kalau sudah rusak, wah ini isinya apa? Caci maki, sumpah serapah. Wah ini sekarang zaman akhir seperti ini. Mungkin tidak pakai lisan, pakai apa nih? Pakai jari, menulis komentar, menulis status di media sosial. Ini gue tambah berat itu, tambah bahaya. Kenapa? Karena yang membaca orang banyak dan tersimpan itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Pun kemudian Syekh Luqman oleh majikannya tadi, wah, dibebaskan, Pak. Oh, ternyata budak saya ini bukan orang sembarangan. Pemahamannya tentang nilai-nilai kebaikan, ajaran agama luar biasa. Kemudian beliau diberikan, anta hurrun. Kamu sekarang bebas, wahai Luqman, bukan lagi seorang budak. Nah, itu Masya Allah.
Nah, kemudian ini ada riwayat. Jadi karena beliau kan awalnya apa? Awalnya orang biasa, ya. Ya budak juga mengembala kambing. Itu sebenarnya dari kalangan sosial yang sangat rendah, ekonomi sosial sangat rendah. Maka wajar kalau kondisinya waktu masih muda, waktu masih apa? Belum punya itu kondisinya sangat-sangat prihatin. Nah, di sini disebutkan qala Ibnu Wahab akhbarani Abdullah bin Ayyas al-Futyani an Umar maula Ifrah. Disebutkan suatu saat ada ketika Syekh Luqman ini sedang memberikan pengajian lah, sedang memberikan nasihat, sedang berkhutbah, sedang memberikan tausiah. Kemudian ada seseorang yang datang menemui beliau dan bertanya, "Anta Luqman, anta abdun bani Nahas." Ngapunten, jenengan itu Kang Luqman itu tah. Jadi ada orang ini nanya, mungkin kawan lamanya. Ngapunten, jenengan itu Kang Luqman, seorang hamba, seorang budak dari Bani Nahas. Oh, dia masih ingat apa sampean yang namanya Luqman, budak dari kampung Bani Nahas itu. Kata si Luqman, "Naam, nggih, kula Luqman. Fa anta ra'il ghanam al-aswad." Jenengan Luqman yang dulu ngangon kambing sing kulite ireng iku ta. Jadi ini mungkin kawan apa? Kawan lama. Saestu jenengan ini Kang Luqman yang dulu apa? Ngangon kambing. Ya betul. Kemudian faman ladzi yujibuka min amri lo. Memangnya kenapa? Kok sepertinya apa? Sepertinya heran dan mempertanyakan kondisi saya sekarang ini. Memangnya kenapa? Mungkin karena setahu saya Kang Luqman itu ya hanya orang biasa. Kang Luqman itu ya hanya pengembala kambing, bahkan seorang budak. Kok sekarang Masya Allah majelis ilmu panjenengan luar biasa. Ya, umat datang berduyun-duyun mendengarkan nasihat dan pengajian panjenengan. Jadi, wata'an nasu bisatoka wa basyahum babaka, Masya Allah. Waridahum biqaulika. Semua datang menemui panjenengan, mendengarkan nasihat panjenengan, Masya Allah. Ini bagaimana ceritanya kok sekarang keadaan panjenengan sudah berubah, pintar Pak? 180 derajat. Wah, dulu budak hitam, tukang gembala kambing. Nah. Kemudian beliau Syekh Luqman menjawab, "Yabna akhi, in sana'ta ma aqulu laka kunta kadzalik." Gitu loh Mas. Kalau sampeyan mampu mengamalkan apa yang aku sampaikan ini nanti, kamu akan sampai pada derajat atau posisi seperti saya. Kalau kamu sanggup melaksanakan ini prinsip-prinsip yang saya lakukan, kamu insya Allah juga akan seperti saya. Sampai pada makom tadi itu menjadi orang yang mulia. Kemudian mahwa, ya nopo niku. Kira-kira apa saja yang perlu saya lakukan supaya saya bisa mendapat derajat seperti panjenengan? Kata Syekh Luqman, pertama, ghaddi basori. Berat ini. Saya selalu
menjaga, memelihara pandangan. Tidak pernah lihat sembarangan. Wah, sekarang Pak zaman akhir zaman seperti ini, Masya Allah, kita di mana-mana dikepung dengan berbagai macam ya pemandangan yang seperti itu yang dilarang dalam agama. Di lingkungan kita, di tengah masyarakat kita, di perjalanan, bahkan terutama di HP kita bermunculan. Insya Allah berat ya. Jadi untuk bisa betul-betul ghadul basar itu sangat berat ya. Dan itu memang laki-laki ini kenapa? Penyakit utamanya adalah ini. Sulit untuk mengendalikan mata. Kenapa ada istilah apa laki-laki ini? Mata. Kalau laki-laki mata mata keranjang katanya gitu. Ada istilah gitu. Ya. Mata keranjang atau jelalatan. Masya Allah. Kata si Luqman, pertama kalau kamu ingin sampai pada makom aku seperti ini, harus bisa jaga pandangan. Termasuk tidak ngenyek, tidak menghina orang lain. Kemudian wakafi lisani, yang kedua saya selalu menjaga lisan. Lisan ini pokoknya tak jaga baik-baik. Tidak pernah mengucapkan sesuatu yang kira-kira Allah tidak ridho. Yang tidak ada manfaatnya. Yang apalagi menyakiti orang lain. Wah, ini juga berat ini. Yang kedua, tidak kalah beratnya daripada yang pertama. Masya Allah. Sekarang orang berlomba-lomba pinter-pinter ngomong, ya kan? Masya Allah. Kalau sudah tukaran, sudah ribut, ya pokoknya siapa yang pinter ngomong, dia yang menang. Meskipun nggak benar, meskipun salah. Ya, di pengadilan, sidang itu ya menang-menangan, omong-omong. Apalagi kalau pas debat, jadi lihat debat-debat itu masalah macam-macam. Sekarang kan mesti ada perdebatan di TV, dengan mungkin di media sosial. Wah, sudah gontok-gontokan, wah saling. Karena selalu pengen menang, merasa tak malu, merasa hina kalau sampai kalah. Maka meskipun bohong, meskipun apa, harus menang. Ini repot. Padahal prinsipnya kafi lisani. Kemudian wa iffatu mat'ami. Yang ketiga prinsipnya, kata Syekh Luqman, saya ini memelihara diri dalam hal makanan. Berarti yang diambil, yang dipilih betul-betul yang sangat yang terjamin halalnya. Sekarang kan kita repot ya. Guyonannya Gus Baha. Sekarang ini yang kalau mau makanan yang betul-betul halal, murni, sudah pas ada hujan turun, kita keluar rumah langsung mangap minum air hujan yang betul-betul halal. Kalau yang lainnya sudah macam-macam. Kita marung, apalagi nggak jelas, tidak belum ada sertifikat halal, bagaimana, ya kan? Kita pergi kemana, mampir di warung, mampir di rest area, mau tidak mau ya kita akan mengkonsumsi makanan, beli makanan. Apalagi sekarang ini musim kuliner, di mana-mana kafe, warung luar biasa. Meskipun pemerintah berupaya menjamin produk yang halal, yang beredar itu adalah halal dengan program sertifikasi halal, sampai ada
yang tahun kemarin tahun 2024 itu targetnya 1 juta UMKM produk makanan itu sudah halal. Makanya kemarin ada program namanya self declare ya. Jadi untuk produk-produk yang termasuk UMKM ya, menengah yang kecil menengahan itu ada fasilitas sertifikasi halal secara gratis. Namanya self declare. Jadi pernyataan sendiri. Nah, ini mekanismenya BPJPH, jadi Badan Pengelola atau Jaminan Produk Halal ya, yang kerjasama dengan Kementerian Agama, itu kan bekerja sama dengan namanya LPH, Lembaga Pendamping Halal. Ada dari kalangan universitas ya, kampus-kampus, juga dari ormas seperti NU Muhammadiyah. Namanya Lembaga Pendamping Halal. Nah, masing-masing lembaga pendamping halal ini merekrut petugas namanya PPH, petugas pendamping halal. Teman-teman yang bergabung itu mendapat pelatihan ya, dilatih segala macam wawasan tentang kehalalan dalam syariat Islam, kemudian bagaimana mekanisme pengurusan sertifikasi halal itu. Dan itu memang rebutan, maksudnya apa? Saking banyaknya UMKM yang ingin mendaftar. Sementara kuota katakanlah sertifikasi halal itu kan juga terbatas. Itu kadang misalkan periode Januari Maret disiapkan 1.000 atau 5.000 kuota sertifikat halal gratis. Itu teman-teman sudah pada ngantri semua. Tinggal memasukkan data-data usaha mitra-mitranya itu. Rebutan itu, Masya Allah. Karena gratis. Memang gratis. Jadi petugas PPH ini, petugas pendamping halal, dapat fee dari pemerintah. Dapat istilahnya transport pendampingan dari pemerintah. Sementara pengusaha-pengusahanya full gratis. Bahkan kalau sampai ditarik ya, ada petugas kalau yang narik itu harus dilaporkan. Sistemnya mudah, makanya disebut self declare. Jadi pernyataan sendiri. Nah, nanti bahan-bahan yang digunakan harus sudah bersertifikat halal. Kalau yang bahannya bukan alami. Misalkan terigu, harus pakai terigu. Nanti kan pas daftar itu sudah tinggal pilih dia pakai terigu yang mana. Maka selama dia produksi harus menggunakan itu. Kemudian misalkan gulanya pakai apa yang harus sudah sertifikat. Garamnya sudah harus pakai garam yang bahkan kemasannya, bungkus plastiknya juga dianjurkan pakai yang sudah bersertifikat lengkap nih. Baru kalau hasil bumi misalkan ya bahannya katakanlah telonya, kemudian puhungnya, mungkin kentangnya, lombok dan macam-macam itu kan hasil dari pertanian tidak perlu disertifikasi halal. Itu dalam rangka apa ya? Ikhtiar untuk memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan. Tapi kan ya katakanlah 10.000 atau 1 juta sertifikat halal, sementara yang beredar dari masyarakat mungkin puluhan juta. Ya, tapi bagaimanapun ini bagian ikhtiar. Kalau dalam kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa semua diraih ya, paling tidak ditinggalkan sama sekali. Ikhtiar. Karena itu sangat berpengaruh. Makanan yang masuk ke dalam perut kita itu, dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi terangkan di antara faedahnya kalau makanan itu halal maka akan meringankan orang beribadah.
Kalau makanannya haram, tidak halal, orang akan cenderung merasa berat beribadah dan mudah atau ringan terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, jadi kata Imam Hasan, kata Syekh Luqman, saya memelihara pandangan. Apalagi tadi menjaga pandangan. Yang kedua apa? Memelihara lisan. Kemudian memperhatikan makanan. Wa hifdzi farji. Kemudian menjaga kemaluan, ya. Tidak melakukan perbuatan zina, ya. Sekarang Masya Allah ngeri kan, perselingkuhan, perzinaan, Masya Allah, ya. Maka anak cucu kita mudah-mudahan diparingi selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sekarang seperti itu kondisinya akhir zaman dengan teknologi yang sangat dimudahkan seperti ini, maka fasilitas berbuat kemaksiatan juga semakin mudah. Nah, itu. Kemudian wa qiyami bi'iddati wa wafa'i bi ahdi. Aku senantiasa melaksanakan janji, ya, menunaikan tugas dan menunaikan janji. Kalau sudah berjanji, beliau senantiasa selalu berupaya untuk melaksanakan, tidak mengingkari janji. Yang berikutnya, wa takrimati dhaifi. Saya juga meraih hal seperti ini, kata Syekh Luqman, karena saya selalu menghormati, memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu, Masya Allah. Baik istilahnya dengan suguhannya maupun dengan sikapnya. Pokoknya memuliakan tamu. Tamu itu seperti raja. Nah, tapi bagi tamu juga harus memposisikan diri sebagai al-mayyit. Jadi ad-dhaif kal-mayyit. Tamu bagaikan mayit. Terserah yang punya rumah. Jadi gini, bagi yang sahibul bait, ya, bagi sahibul bait, prinsipnya tamu adalah raja, harus dilayani, dihormati, dimuliakan. Ikramud duyuf. Sebaliknya, bagi tamu dia harus memposisikan diri sebagai al-mayyit. Saya ini tamu, ya, seperti mayit, ya. Terserah tuan rumah. Mau dikasih makan, nggak dikasih makan, dikasih suguhan apa, terserah tuan rumah. Nggak boleh nuntut. Maka ini harus apa? Harus bijak. Jadi itu memahami. Ini untuk siapa? Prinsip tamu adalah raja. Ini bagi tuan, jangan tamunya. Kamu tuh raja, kamu harus menghormati. Oh, ini nggak boleh, ya. Atau terbalik, misalkan prinsip tamu adalah mayit. Wah, ini dipegang sama tuan rumah, ya jangan, ya, kebalik, ya. Nah, seperti itu. Jadi beliau senantiasa memuliakan tamu, Masya Allah. Kemudian wa hifdzi jari. Yang berikutnya kata Syekh Luqman, saya senantiasa menjaga tetangga. Maksudnya apa? Memelihara diri dari menyakiti tetangga. Kalaupun tidak, kalau bisa nih, kalau mampu kita membantu, ya. Membantu tetangga, berbuat baik pada tetangga. Kalaupun tidak mampu, minimal tidak menyakiti, tidak menzalimi tetangga. Kadang kita kan ya senangnya malah sambat urusan apa? Urusan tombak itu, Masya Allah. Jadi prinsipnya seperti itu.
Bahkan Kangjeng Nabi itu sampai sumpah loh masalah tetangga ini masalah ngeri memang. Kata beliau, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Tidak bernilai imannya. Sahabat tanya, man ya Rasulullah? Sinten iku ya Rasulullah, orang yang tidak dianggap, tidak bernilai imannya. Kata beliau, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dan kejahatannya. Jadi kalau kita, tetangga kiri kanan kita merasa keberadaan kita malah membuat masalah bagi mereka, berarti ini kita belum dianggap beriman dengan benar, belum merupakan mukmin yang sejati. Masya Allah ya. Ya kita prinsipnya pokoknya semampu mungkin ya berbuat baik ke tetangga, tidak menyakiti tetangga. Perkara tetangga salah faham kan repot ya. Kita sudah berupaya baik, berupaya tidak membuat masalah, kadang tetangga juga bisa cari masalah. Ya, kalaupun tetangga kita berbuat buruk, berbuat jahat, ya sudah, kita tidak perlu membalas. Pun itu termasuk wahifz di jari. Masya Allah. Yang berikutnya kata beliau, wa tarki ma la ya'nini. Dan saya meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk saya. Wah, ini tambah berat ini. Saya meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk saya. Padahal kalau kita angan-angan kira-kira dari 24 jam nih Pak. 24 jam aktivitas kita kira-kira antara yang bermanfaat dengan yang tidak ada manfaatnya banyak mana kira-kira. Terutama gara-gara ini ya. Kenapa? Terutama gara-gara HP ini. Kita sangat mudah terlena, waktu kita habis nih. Dengan hal-hal yang tidak berguna. Wah, tapi kalau kita ngerti, ya apapun bisa menjadi bernilai. Hal-hal yang mubah ya. Kan sesuatu itu namanya kalau tidak sunnah, tidak makruh, apa hukumnya mubah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita jalan-jalan, pada awalnya prinsipnya hukumnya apa? Mubah. Mubah itu nanti bergantung dengan niat. Kita tidur, setelah tidur aja biar badan sehat. Biar nanti ibadahku kuat. Biar badan sehat, kalau sehat istilahnya hidup akan lebih terasa nikmat. Jadi kita istirahat, niatnya seperti itu dapat pahala, menjadi kebaikan. Kita mungkin jalan-jalan, niat di silaturahim, niat mensyukuri nikmat Allah, niat tafakur alam. Pokoknya diambil hal-hal yang baiknya, yang positifnya dengan niat yang baik. Insya Allah meskipun kelihatannya aktivitas duniawi, itu insya Allah dengan niat yang baik bisa menjadi amal akhirat. Jadi betapa luar biasa kepribadian dan karakter Syekh Luqman Al-Hakim. Orang yang sudah diberi pemahaman tentang ajaran agama, yang kemudian pemahaman itu sudah merasuk di dalam jiwanya, dalam kepribadiannya,
sehingga kemudian apa? Terwujud dalam amaliyah kehidupan sehari-harinya. Sehingga orang yang seperti itu ketika memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan, orang pun akan mudah memahami, menerima dan mengikuti nasihat. Karena nasihatnya lahir dari pemahaman yang benar, pengamalan yang benar, sekaligus membuktikan keluasan dan kebenaran secara pemahaman maupun pengamalan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya terus bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita, sehingga semua aktivitas, semua kehidupan kita menjadi aktivitas dapat kehidupan yang punya nilai baik, nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya rahim, ya rabbana ya karim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal-ghanak, ya ummud dunya wad-din, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal-ghina, wa ya qawiyu ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, waghfir likulli dhunub, wastur likulli uyub, wakshif likulli qurub, wakfi adal muzin, wakhtim بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الإمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.